Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang al-adatu muhakamah atau adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Yang pertama kita menjelaskan tentang apa itu hukum adat. Sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Saya tegaskan lagi adalah peraturan hukum yang tidak tertulis. Namun peraturan itu tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukumannya itu berupa sanksi, bisa moral, bisa sanksi yang sifatnya sanksi moral dan sanksi dicemooh dan sebagainya. Penegak hukum adat adalah pemuka adat yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tingkatan norma ya. Yang pertama adalah tata cara atau usage, kemudian kebiasaan, kemudian tata kelakuan, adat istiadat lalu menjadi sebuah hukum yang tertinggi di sini. Cara atau usage ini lebih menonjol pada hubungan antar individu dalam masyarakat atau menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Tata cara bagaimana seseorang itu berhubungan dengan masyarakat atau individu yang lain. Sedangkan kalau kebiasaan ini mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Tata kelakuan ini merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma-norma pengatur ya, ini seperti akhlak. Kemudian adat istiadat ini adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Nah, untuk lebih memudahkan perbedaan itu, kita bisa melihat di tabel ini. Kalau cara itu sanksinya berupa moral, yaitu tidak pantas kalau di masyarakat itu dianggap janggal. Sedangkan kalau kebiasaan ini sanksinya berupa rasa malu kalau di masyarakat itu dianggap dicela, dihina ya. Ya diejek atau direndahkan dengan alasan ya gak umum gitu loh, malu kan. Misalkan kalian dalam sebuah acara yang penting itu kemudian kentut di depan mereka. Ya dicemooh lah ya, langsung nilaimu turun drastis. Kemudian tata kelakuan ini moralnya dianggap bersalah dan sanksinya itu dihukum, bisa dikucilkan. Kalau adat istiadat ini dianggap moralnya itu berdosa dan dikeluarkan, kalian itu diusir dari suatu kampung atau komunitas. Siapakah bapak hukum adat? Ternyata adalah Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven ya, yang meninggal di usia 58 tahun. Beliau ini dianggap sebagai bapak hukum adat di Hindia Belanda. Nah, perbedaan adat dan kebiasaan. Kalau hukum adat ini berasal dari tradisi nenek moyang turun-temurun di Indonesia, sedangkan kalau kebiasaan ini berasal dari hukum asing. Hukum adat pada lingkup hukum perdata, sedangkan kebiasaan pada lingkup perjanjian. Dan peranan putusan kuasa atau penguasa adat memutuskan di hukum adat ini kalau di kebiasaan tidak ada. Menurut hasil penelitian dari Thayyib Al-Khudhori Sayyid ya, guru besar usul fikih di Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya Fi Ijtihad Ma La Nasafih mengatakan bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan uruf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanifiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah urutannya. Jadi Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah. Menurutnya pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga uruf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama. Saya contohkan misalkan ada perbedaan bahwa ada mazhab mengatakan memegang istri itu batal, ada yang tidak. Kemudian ada yang membatalkan wudhu dengan melihat sesuatu yang syahwat, hanya melihat saja. Kemudian ada yang menyentuh itu bersahwat. Ada yang mengatakan bahwa kentut itu batal, ada yang mengatakan sendawa aja sudah batal, dan macam-macam perbedaan yang terjadi di sana. Persamaan hukum adat dan kebiasaan sama-sama tidak tertulis ya, sama-sama tidak tertulis dalam undang-undang hidup, namun dijalankan di masyarakat ya. Ini persamaan hukum adat dan kebiasaan.
Kemudian bila disandingkan dengan perspektif Islam, maka syarat adat ini bisa dijadikan sandaran hukum. Itu ada 3. Yang pertama, itu sudah berlaku lama di masyarakat, sudah turun-temurun, sudah diwariskan dari zaman nenek moyang. Yang kedua, itu bisa diterima akal sehat. Yang ketiga, sesuai dengan syariat. Misalkan saja saya contohkan masalah pernikahan ya, yang paling mudah karena itu yang terjadi di masyarakat ya. Misalkan pernikahan siji telu atau pernikahan ngalor ngulon, itu kan sudah berlaku lama di masyarakat. Namun syarat kedua itu tidak bisa diterima oleh akal, ya. Apa sebabnya begitu loh? Kenapa tidak boleh? Alasan-alasannya kadang nggak logis. Yang ketiga, sesuai dengan syariat, tentu saja tidak, karena dalam syariat menyebutkan bahwa nikahkanlah anakmu ketika sudah bertemu dengan jodohnya. Ya. Namun di masyarakat yang namanya hukum adat istiadat ya tetap dilaksanakan dan kita wajib menghormatinya sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua. Contoh lain seperti tahlilan, mauludan, dan ziarah kubur. Saya contohkan dalilnya aja. Inna rojulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi Inna ummi tuliyat nafsuhu walam tusi fa'adhunuha lau takallamat tasoddaqot fahallaha ajrun in tasoddaqtu anha wali ajrun qala na'am. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, sesungguhnya ibuku itu sudah meninggal secara tiba-tiba dan aku mengira jika ibuku itu bisa berbicara maka ia akan bersedekah tasoddaqot. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Dan aku pun mendapat pahala, Nabi. Nah, Nabi menjawab, na'am, teman-teman ya, nggak ada tambahan kata-kata itu ya dalam kurung ini penjelasannya aja ini, syarahnya saja. Fatasoddaqo anha, ya, maka bersedekahlah untuknya. Allah Rabbi, sangat-sangat jelas ya. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh adat istiadat atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekte Syiah Rafidhah ini kebiasaannya setiap 10 Muharram mereka melakukan, ini upacara apa ya saya lupa. Yang pasti mereka itu menyakiti kepala mereka ya, menggaruk membacok atau mengiris-ngiris bagian tubuh mereka, kepala terutama ya. Setiap tanggal 10 Ramadan, 10 Muharram. Nah, upacara ini diadakan untuk menghormati Husain ya, merupakan peringatan atas wafatnya Imam Husain cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran pada 680 setelah Masehi dalam perang Karbala, yaitu terpenggalnya Husain cucu Nabi, sehingga mereka merasa berduka cita dan caranya dengan seperti ini mereka. Dan ini sebenarnya ya sesat karena apa? Menyakiti diri sendiri dan Allah tidak suka hambanya yang menyakiti diri sendiri seperti ini. Atau seperti adat istiadat di Papua yang kebiasaannya adalah memotong jarinya sebagai tanda bela sungkawa apabila ada saudaranya yang meninggal. Nambah ini ada jarinya ada 6 yang sudah terpotong teman-teman semuanya. Berarti ada 6 kerabatnya yang sudah meninggal. Oh God, sakitnya kayak apa itu? Nah, kalau di sini adalah upacara di Toraja, yaitu upacara memotong kebu ini untuk mengantarkan arwah nenek moyang pada peristirahatan yang terakhir. Sebelum bisa melakukan upacara seperti ini, karena yang disembelih itu kerbaunya itu ratusan ekor, maka arwah itu dianggap belum bisa atau masih bergentayangan, sehingga mereka ditaruh di rumah sampai keluarga itu mampu untuk melaksanakan upacara adat ini. Nah, selama menunggu itu, mayat-mayat itu akan didandani seperti ini ya, lalu ditaruh di kamar, kemudian juga dikasih makanan. Sampai kayak gini nih wajahnya. Oke, laisa minna malatomal hududa wa syaqal juyuba wa ta'abida'wal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi atau wajahnya, merobek saku, dan melakukan amalan-amalan jahiliyah seperti yang saya sebutkan tadi di slide sebelumnya tadi. Nah, ini adalah cabang-cabangan dari kaidah al-adatul muhakamah teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu istimalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang biasa diperbuat adat
atau orang banyak merupakan hujah yang harus diindahkan. Istimal ini dalam Kamus Munawir berarti menjalankan, ini untuk alat, mempekerjakan untuk orang, dan menggunakan untuk benda. Jika seseorang meminta orang lain untuk membelikan sebuah rumah, lalu setelah proses jual belinya selesai, orang tadi lantas meminta upah. Nah, meminta upah ini dalam kasus ini kalau memang adat istiadatnya itu kita itu kasih upah, maka ya dikasih. Kalau memang nggak ada adat istiadatnya ya tidak berhak atas itu. Nah, sebenarnya itu adalah gambaran dari makelaran ya. Makelar itu menghubungkan antara penjual dan pembeli, dan ketika sudah deal, maka makelar ini mendapatkan fee, dan ini saya rasa sah-sah saja. Tanpa ada makelar ini, maka mungkin transaksi tidak akan pernah terjadi atau penjual dan pembeli tidak akan pernah bertemu. Dan kalau dilihat manfaatnya itu banyak sekali, menangani seluruh proses transaksi, misalkan ya mengkoordinir agen-agen lepas, mempresentasikan dengan baik, punya jaringan agen dan konsumen, jago closing, analisa harga, dan daya sebar promosi yang luas. Sehingga karena properti atau rumah ini memiliki nilai yang besar, sehingga perlu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang berapa sih komisi atau fee yang harus diberikan kepada makelar. Di sini sudah diatur yang pertama 3% untuk yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 1M, kemudian komisi 2,5% untuk harga jual antara 1M sampai 3M, dan komisi 2% untuk harga jual lebih besar yaitu 3M, dan untuk komisi sewa dan kontrak ya ini 5%. Walaupun komisinya ini terlihat lebih rendah, tapi jangan dilihat persenannya, tapi kalikan dengan berapa total nilai transaksinya. Semakin besar maka berarti 2% pun ya banyak. Nah, innama tu'tabarul adatu idza taradat wa ghalabat. Adat itu dianggap apabila dominan dan merata. Ya, karena sudah umum dan sudah lazim di masyarakat, maka itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Misalkan di sini adalah di Indonesia, mereka yang dari pindah agama Islam ke Kristen itu pasti akan dibully. Tapi kalau Kristen ke Islam pasti akan banyak dipuji, seperti Om Deddy ya. Kemudian di sebelah sini ada peringkat negara teraman di dunia, dan ternyata Indonesia itu masuk 10 besar negara teraman ya. Indonesia 10 besar. Pertanyaannya itu, apakah Anda percaya dengan kemampuan polisi? Apakah Anda merasa tenang jalan malam hari? Dan selama 12 tahun terakhir, 12 bulan terakhir atau 1 tahun, apakah kalian pernah dicuri ataukah pernah diserang perampok? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Berikutnya, al-ibratu lil ghalibi syar'i lil nadir, yang dianggap adalah yang umum dan populer, bukan yang jarang. Ya, yang umum dan populer, bukan yang jarang. Kalau jarang berarti itu adalah kasuistis dan harus diteliti lagi fenomena apa yang melatar belakanginya. Misalkan di sini perbedaan ulama tentang waktu hamil, tapi rata-rata hamil memang tidak melebihi dari 1 tahun atau 9 bulan 10 hari tepatnya. Sehingga umumnya ini dianggap sebagai sebuah kesepakatan atau kebiasaan yang dimengerti di tengah-tengah masyarakat. Al-haqiqatu tutsraku bidalalatil adah. Hakikat ditinggal karena dalil adat. Apabila seseorang sudah adatnya itu sudah melakukan sudah memberi DP, maka si penjual tidak boleh membatalkan secara sepihak atau menjual kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Dilarang, sangat dilarang, karena selain menyakitkan, ini juga sebenarnya kalau dalam perjanjian ini dia sudah wan prestasi ya, melakukan pemutusan secara sepihak dan bisa dituntut. Alkitabu kal khotobah. Kitab atau tulisan itu sama dengan ucapan seperti akta kelahiran, sertifikat tanah, uang, dan sebagainya. Nah, karena saking pentingnya sehingga banyak orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan nakal. Seperti dalam gambar ini, mereka melakukan pemalsuan kepada KTP. Ya, tidak hanya KTP, buku nikah pula. Oh God. Ya. Nah, makanya menikahlah ya. Rata-rata karena cinta, ada yang stabilitas finansial.
Dan kalau butuh radar di manakah jomblo berada, maka di sini ada cowok Sumatera Utara ini 8% dan cewek Sumatera Utara 9,6%. Kenapa mereka nggak bersama? Di Sumatera Barat juga demikian. Kenapa mereka nggak ketemu aja ini kalau memang cowok dan cewek sama-sama jomblo? Oke. Al-ma'rufun ngurfan kal masyruti syarton, yang dikenal sebagai kebiasaan sama dengan syarat. Misalkan kebiasaan di masyarakat kita adalah gotong royong, maka biasanya mereka tidak dibayar, tapi hanya dikasih sarapan ya, dan tidak layak kalau gotong royong itu kemudian minta bayaran karena sebagai rasa tenggang rasa atau kebersamaan menolong tetangga. At-ta'yinu bil urfi kata'yini bin nas, menentukan dengan uruf atau kebiasaan sama dengan menentukan dengan nas. Ketika seseorang menyewa suatu rumah atau toko tanpa menjelaskan yang bertempat tinggal di sini siapa, maka dia sebenarnya juga bebas untuk melakukan apapun karena ya rumah itu sudah disewa, maka bebas selama tidak merugikan orang ya. Nah, ini sudah kebiasaan. Atau al-mumtana'u adatan kal-mumtana'i hakikatan. Terlarang berdasarkan adat juga terlarang secara hakikat. Seseorang yang tidur berdua sekamar dengan wanita yang bukan mahramnya, ya terus terang ya dilarang lah. Itu namanya kumpul kebo. Di agama juga nggak boleh karena merusak nasab. Itu ya, al-adatu muhakamah, bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.